Halo Punditers, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Tabangan. Salam olah bola. Kick off Piala AFF U19 2024 udah dimulai. Sekarang Piala AFF U19 dikenal juga dengan sebutan Asian Cup U19 Boys Championship. Dan di laga pembuka, Indonesia versus Filipina menjadi partai pembukanya tanggal 17 Juli kemarin. Dan Indonesia menang dengan skor, ya yang sudah dibilang skornya nggak mencolok-mencolok amat ya, cuma 6-0 doang. Kalau kita lihat kekuatan Indonesia di partai pembuka kemarin lawan Filipina, bisa dibilang skuad timnas Indonesia nih buat sama Coach Indra Shafri saat ini sangat-sangat bisa bersaing untuk meraih trofi Piala AFF U19 2024. Kita lihat aja nama-nama yang dibawa sama Indra Shafri untuk mengisi pos-pos lini per lini dari skuad timnas Indonesia di ajang Piala AFF kali ini. Kiper, kita punya kiper yang cukup tangguh yaitu Ikram. Di cadangannya ada Wiguna, terus ada Fitra. Nah, di back, di sisi back kemarin nih, kalau kita berbicara starting lineup kemarin yang turun sama Coach Indra Shafri, gue sangat-sangat antusias banget sama dua center back yang diturunin sama Coach Indra Shafri. Iqbal sama Adek ini bisa dibilang di ajang Piala AFF saat ini adalah mungkin termasuk tiga besar center back yang kuat banget di ajang Piala AFF U19 2024 ya. Paling bisa nyangin adalah center back dari Australia doang. Kalau banding sama Vietnam, sama Thailand, Malaysia, ya kita masih di atas itu lah ya kan. Lihat aja kontribusi kedua back ini di laga pembuka kemarin lawan Filipina menghasilkan 3 gol dan clean sheet. Ini bukan catatan yang kaleng-kaleng loh. Ini menurut gua sih catatan yang cukup luar biasa sebagai laga pembuka. Bisa dibilang Iqbal sama Kadek selain jago bertahan, dia juga oke naluri golnya ketika dalam situasi bola-bola set piece, baik itu dari sisi corner kick ataupun free kick non-direct ketika timnas Indonesia mendapatkan bola-bola set piece di daerah sepertiga akhir pertahanan lawannya. Ini tentu menjadi catatan positif bagi skuad Indra Shafri nih di ajang Piala AFF kali ini. Bukan itu aja, bahkan di laga pembuka kemarin lawan Filipina bisa dibilang dari total 6 gol yang dicetak sama skuad timnas Indonesia, ini 5 golnya bermula dari pergerakan sayap-sayap timnas Indonesia, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Ini benar-benar tajam banget kedua sisi sayap timnas Indonesia nih. Tajam dalam artian sering ngirimin umpan-umpan yang berbahaya ke jantung pertahanan lawan. Terbukti 5 gol tercipta dari situasi tersebut. Kita punya Doni Tripamungkas, kita punya Vigo, Tony, Arliansyah, Afrizal yang bahu-membahu melakukan rotasi untuk bergerak di sisi sayap maupun sisi tengah dari permainan. Apalagi kemarin Arliansyah tuh ya, gue juga sangat cukup surprise juga ya dengan performa dari Arliansyah. Karena apa? 2 gol yang diciptakan sama Arliansyah kemarin lawan Filipina ini bisa dibilang pergerakannya bukan dari pergerakan yang apa namanya? Yang stuck, justru dinamis. Pergerakannya benar-benar dari sisi second line, dari area yang sulit diduga sama back lawan. Nah, kalau Arliansyah bisa kayak gini terus permainannya bahkan meningkat, gue sangat optimis banget nih timnas Indonesia ketika strikernya lagi buntu membuat golnya Arliansyah bisa jadi jawabannya. Terbukti kemarin Arliansyah udah bikin 2 gol ke Filipina dari skema itu dia, skema bola second line. Dan ini tentu keuntungan bagi Coach Indra Shafri karena kita tahu stok striker murni di skuad timnas Indonesia U19 ini nggak terlalu banyak. Paling yang bisa dibilang ada Kakak sama Raven, James Raven. Dan kemarin juga Raven luar biasa banget, dia udah bikin gol pembukanya bersama skuad timnas U19 nih ya, bisa dibilang cukup menarik juga ya, biarpun mulai dari bangku cadangan akhirnya Raven bisa pecah telur nih bersama skuad timnas Indonesia, biarpun di kelompok umur tapi performanya bisa dibilang biarpun mainnya nggak lama tapi positioning dia, terus style gaya bermain dia dengan ketenangan dia yang dari kita lihat di gol yang dia cetak kemarin ke gawang Filipina ini menjadi sebuah harapan cerah nih bagi skuad timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF kali ini. Doni Tripamungkas juga gitu tuh sebagai captain, biarpun posisi dia bisa dibilang apa namanya bukan penyerang tapi cuma di sisi sayap, tapi agresivitas dan bertahan dari Doni Tripamungkas bisa bilang ini seimbang ya untuk di kelompok umur U19. Karena emang dari klubnya di Persija dia juga potensi banget sama kayak Kadek Arel tuh. Bersama Bali United dia main sangat-sangat tangguh, udah teruji, udah digembleng di Beri Liga 1 musim kemarin. Jadi ketika bermain dengan kelompok umur ya, dia main udah santai, tenang, nggak gerasa kerusuk, dan impact-nya luar biasa banget buat skuad timnas Indonesia U19. Kipernya juga gitu tuh, Ikram juga respect banget. Berapa pulang Filipina dimentahkan sama Ikram berkat ketenangan dan positioning dari kiper timnas muda kita nih. Ikram back lainnya juga kayak Buffon, Mufli juga
pergerakan satset-satsetnya ini luar biasa banget, dan hampir seluruh pemain timnas Indonesia yang turun di starting lineup kemarin maupun di bangku cadangan tampil memuaskan, itu menurut gua ya. Dan peluang kita gimana? Peluang kita untuk lolos ke fase berikutnya, semifinal, ini terbuka lebar untuk masuk final. Kalau kita nggak ketemu Australia di semifinal, kemungkinan kita bisa masuk final dan ketemu sama Australia nih di babak final nanti. Dan kalau kita bisa meningkatkan terus performanya, terutama terkait efektivitas nih di beberapa kesempatan kemarin, ini skuad Garuda Muda, visi permainan dari sisi tengah dan lini serangnya perlu ditingkatin lagi, karena kemarin gue lihat ada 1-2 kesempatan tuh ketika pemain tengah kita dapat kesempatan untuk memberikan umpan ke sisi yang kosong, tapi sama pemain timnas Indonesia dipilih di shoot. Sementara di sisi kiri mereka Doni Tripamuka sama siapa gitu, toh Doni udah kosong tapi nggak diumpan, tapi sayang banget. Kalau visi permainan kayak gitu bisa ditingkatin terus, gue optimis banget nih. Ketika nanti kita lawan ketemu tim yang seimbang ataupun level di atas kita kayak Australia, kita masih bisa punya potensi buat menang, guys. Makanya nih Coach Indra Syafri dengan skuad yang dia pilih sekarang, menurut gue sih cukup memuaskan dan masih punya potensi untuk terus diasah lagi ketajamannya, visi permainannya, dan apalagi pergerakan antar lininya dan transisinya. Ini juga masih jadi PR buat Indra Syafri nih, biar terus ditingkatin lagi. Biarpun kemarin menang 6-0 lawan Filipina, tapi masih banyak celah yang mesti diperbaiki sama Coach Indra Syafri. Dan peluang Indonesia untuk jadi juara Piala AFF U19 menurut gue sih ada di angka kisaran 55%. Yang penting konsisten dan permainan di tiap pertandingan jangan dijadiin beban. Oke? Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abang berikutnya. Salam olah bola.